Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hasan Tarisa, Duta SKHB ITB University Batch 8. Nah, dalam 1 jam ke depan, saya akan menemani siang kalian dalam sosialisasi Mars SKHB yang dapat didengar secara live melalui YouTube SKHB ITB Official. Sebelum masuk ke acara, marilah kita dengarkan sambutan dari Profesor Dr. Hewan Denny Noviana, PhD di ICVIM, selaku Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Kepada Prof. Denny, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Hasna. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu semuanya? Terdengar, Baik. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Widodo, tapi sekaligus ini pencipta lagu ternyata ya Dr. Widodo ini luar biasa. Kemudian ada Dr. Niko juga yang sama-sama punya talenta ternyata di selain diagnostik klinik, ternyata talentanya juga di musik juga ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya, dan tentu yang sangat saya banggakan, saya hormati semua hadirin yang mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu, tapi yang pasti mewakili Bapak Ibu dosen, kemudian juga mewakili Bapak Ibu Tendik, dan mewakili Bapak Ibu alumni, dan tentu para mahasiswa semua dari Modul Strata yang hari ini hadir, dan mungkin juga ada beberapa stakeholder lain yang juga diundang pada kegiatan hari ini. Pertama tentu kita selalu sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana proses-proses transformasi yang diberikan waktu sekitar 1 tahun oleh Pak Rektor semua masih berjalan dengan lancar. Tanggal 28 Desember 2022 itu, walaupun itu batas terakhir, tapi bukan artinya setelah itu kita tidak melakukan apa-apa, tapi tentu masih ada hal-hal yang terus di-improve lagi oleh kita semua. Dan salah satunya adalah bagaimana kita memiliki saya langsung to the point saja ya, begitu, satu identitas lah yang kita bisa miliki bersama dalam hal ini, tentu dalam hal lagu begitu ya. Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan juga atas nama pimpinan kepada Dr. Widodo dan juga Dr. Niko ya, yang sudah berkenan untuk hadir hari ini, dan tentu bukan hadir hari ini, tapi bagaimana lagu tersebut sudah disiapkan dengan sangat baik sejak beberapa bulan yang lalu untuk sama-sama kita sosialisasikan pada hari ini. Ada beberapa masukan tentu terkait dengan lagu, ada yang meminta bagaimana kalau ada himne lain sebagainya, tentu pendapat-pendapat tersebut kami tampung, nanti akan kita juga fasilitasi, tapi saat ini yang kita miliki adalah Mars, kita sebut langsung Mars SKHB ya, yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah secara perdana atau secara resmi nanti akan kita perdengarkan tanggal 28 Desember tahun 2022 dalam suatu acara yang kita sebut namanya SKHB Day ya, atau hari SKHB. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga acara ini berjalan lancar, dan yang lebih pasti semoga lagu atau Mars ini akan menjadi kebanggaan bagi kita semua, dan tentunya mudah diingat atau mudah dihafal. Jadi setiap momen-momen nanti bisa digunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny atas sambutannya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Denny bahwa kita hari ini kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan pecinta dari Mars SKHB, yaitu Dr. Hewan Setiojati Mardiko dan Dr. Hewan Setio Widodo. Selamat siang, Dokter. Dari sebelum mulai acara, izinkan saya memperkenalkan Dr. Hewan Setio Widodo, atau yang bisa kita kenal sebagai Dok Wid. Nah, Dok Wid merupakan dosen sekaligus di Kepala Divisi Penyakit Dalam dan Patologi Klinik di SKHB ITB University. Beliau juga aktif menjadi praktisi hewan kecil. Nah, Mas SKHB ini yang tadi kita sudah spill sedikit ya, merupakan ciptaan dari Dok Wid dan juga dari Dok Mahar, atau yang biasa kita kenal Dok Niko ya, Dok Niko ya. Dalam ciptaan tersebut, Dok Wid itu tidak sendiri, namun juga ada peran dari Dok Mahar sebagai aransemennya. Dr. Setio Jati Mardiko juga merupakan alumni dari SKHB ITB University, betul ya Dokter? Angkatan 51 ya Dok? 51. Oke, jadi langsung saja mari kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Selamat siang Dokter, bagaimana kabarnya Dok? Selamat siang, Mbak. Oke, Oke, jadi
Sebelum kita tanya-tanya nih dok, bahwa ada penampilan teaser dulu ya dok dari Mars SKHB. Mungkin di sini para kolega mahasiswa, teman-teman, dan juga dosen-dosen udah penasaran sama teaser SKHB ya dokter. Mungkin boleh kepada panitia bisa kita lihat dulu teaser dari Mars SKHB, inilah dia. Itu tadi sedikit teasernya ya dokter. Mungkin sambil nunggu nanti kita nunggu fullnya dokter. Aku mau tanya-tanya dulu nih. Mungkin untuk Dok Diko dulu ya. Boleh. Aku mau nanya nih dok. Kan dokter yang membuat aransemennya ya dok. Aransemen. Ya aransemen. Kalau liriknya itu dari Dok Wit. Nah aku mau nanya nih dok. Gimana perasaan dokter dipercaya untuk membuat aransemen Mars SKHB nih dok? Wah, perasaannya. Iya. Perasaan luar biasa sih ya. Campur aduk sebenarnya. Karena ini pertama kali saya dari yang biasanya main musik hanya main sekedar main musik gitu ya, tiba-tiba diberi sebuah tugas, apalagi dari fakultas gitu kan. Artinya perasaannya luar biasa tertantang, luar biasa senang, tapi takut juga. Kita beraduk luar biasa. Tapi berarti sebelumnya dokter itu, Dok Diko ini sering bermain musik ya dok? Karena dokter juga punya band ya dok? Betul, ada band. Berarti ada bedanya dok, biasanya main band, sekarang disuruhnya buat Mars SKHB lagi dok? Iya. Okay. Sesuatu yang sakral, tapi ya seperti itu. Tapi keren dok, tadi aku udah dengar sedikit. Mungkin sekarang ke Dok Widodo, Dok Wit. Kalau Dok Wit sendiri bagaimana perasaannya dok? Karena dipercaya untuk menulis liriknya gitu dok. Iya, semula sih iseng ya. Saya pikir tadinya kan obrolannya dari Pak Wadek SKP itu hanya pesan lesan saja, jadi tidak saya tanggapi. Karena biasanya kalau saya kan bikin puisi ya, saya penyair, jadi tidak ada sponsornya, tidak ada permintaan, tidak ada sign, ya bikin saja tiba-tiba. Terus diseriusinya itu dengan target-target waktu. Terus saya lihat, oh ini serius pesan dari Pak Dek. Kalau sudah Pak Dek kan pesan ya sudah kita coba. Lalu terjadilah satu pola pikir, saya jalan-jalan kemana-mananya untuk membayangkan masa-masa sekolah dulu. Jadi bukan tentang transformasi dari FKH ke SKH, tetapi ya perjalanan atau proses pendidikan itu jadinya saya geluti, jadi ya terjadilah spontan dengan inspirasi banyak hal. Gitu. Saya penasaran dok, kan biasanya aku diajarin sama dokter itu di kelas ya dok ya. Tapi sekarang saya melihat dokter membuat lirik Mas SKHB dok. Apakah dokter sebelumnya memang sering juga bergelut di musik atau seperti apa dok? Karena kan saya biasa lihat dokter itu membaca puisi seperti di Fantastik kemarin. Pengalaman sih membuat liriknya ya. Dan lagunya lagu keroncong. Iya. Perdana dan itu 2016. Terus setelah itu tidak membuat lagi. Jadi pengalaman ada, tetapi yang puisi, yang lirik menjadi sebuah bentuk syair yang
dilakukan dalam bentuk Mars, ini juga tantangan karena tidak pernah hanya menghayalkan, wah celaka kalau Mars ini menjadi bentuk yang gagal kan, dan tidak menyenangkan pimpinan, keseluruhan menjadi tidak tertarik. Dan sudah berulang-ulang dicobakan untuk saya ingin mundur, tapi ternyata ya terpaksa nggak ada orang lain. Tapi yang jadi ya dok, Ya, alhamdulillah. ya, Bersama dengan anak sendiri lagi dok. ya. Jadi sekarang ini tembakan aja. Bener ya, kita juga ternyata. Sih, dok juga agak kaget ya dok, tiba-tiba. Iya. Langsung gitu. Oke, aku nanya. Emang yang ditembak biasanya lebih cepat. Jadi keren dok. Mungkin buat dok ini. Tadi kan dokter juga katanya dalam pembuatan lirik ini ada menggeluti dulu, mengenang masa-masa sama sekolah gitu. Nah sebenarnya dokter ini mendapatkan inspirasi lirik itu dari mana dok? Karena tadi aku juga dengar bikin bersemangat gitu dari lirik-liriknya. Ya begini, penulisan lirik itu muncul kombinasi dari kejadian, pengalaman, lalu keinginan, lalu intuisi. Jadi yang intuisi ini kadang-kadang muncul tidak bisa didua kalikan atau diulang. Kalau pengalaman otomatis ya semasa pendidikan di kampus, hidup mati hidup selama 40 tahun ada di dalam kampus, dunia perkampusan dalam konteks akademis ya tentu saja hal yang biasa sehari-hari. Poin-poin atau pengambilan kata-kata dalam lirik memang kekuasaan penyair atau pencipta lagu yang tidak bisa diulang, dihapus, dikurangi, ditambah. Itu nggak bisa. Kalau sudah itu dimau syukur, tidak mau ya sudah. Karena kalau orang Jawa bilang ya sudahlah, kalau sudah jadi itu bukan milik kami. Jadi kalau ini nanti sudah jadi bukan milik kami, ya milik yang mendengarkan. Mungkin sekarang aku penasaran ke Dok Diko nih dok. Tadi kan dokter bagian pembuatan aransemen ya dok. Nah dalam pembuatan ini musik dan liriknya itu dilakukan secara bersamaan atau lirik dulu atau gimana dok? Itu tantangan dia. Oh, ada saya dok. Kita sempat bikin lirik jadi. Iya. Liriknya luar biasa, bagus banget. Tapi karena lagu itu kan ada rimanya ya, ada rima, kemudian tempo, kemudian panjang pattern. Itu yang membuat kita harus membuka lagi liriknya, kemudian kita rapikan lagi, kita sederhanakan, kita buat tegas, ya tegas, lugas, tapi memberikan pesan yang luar biasa, terus-terusan teringat gitu, sekali dengar langsung hafal gitu. Nah itu yang paling susah. Ya. Jadi kemarin hampir sebagian besar setelah liriknya dapat, akhirnya fokusnya ke aransemen dulu. Aransemennya dapat, kita bilangnya kalau di dunia musik easy listening ya, easy listening atau mudah didengarkan, itu dulu yang disiapkan. Jadi liriknya akhirnya dipecah lagi, dirapikan lagi. Jadilah seperti yang sekarang gitu. Oh berarti nggak semudah itu ya dok ya? Iya. Berarti sempat ada diskusi. Banyak bantah-bantahan. Oh. Ya karena dekat, jadi saya mudah meminta X, saya meminta Y. Jadi gaya saya selaku penulis lirik dengan gaya pengaransemen kan berbeda. Yes. Jadi saya meminta gaya saya keluar, tapi dibantah juga dengan gaya musiknya nggak bisa. Jadi banyak sekali sebenarnya dalam perjalanan itu adalah proses jadi atau proses mentah sampai jadi itu ya, lebih banyak ributnya daripada sukses. Ribut antara bapak dan anak. Iya, antara penulis lirik dengan aransemen. Berarti kalau Dok Diko itu aransemen itu sendiri atau minta masukan juga dari teman bandnya atau gimana dok? Hampir sebagian besar sendiri, jadi saya sendiri. Berarti sambil jadi klinik ya dok ya? Sambil membuat aransemen itu agak ribet juga ya dok? Oke, mungkin sekarang terkait maknanya dok. Boleh dong ceritakan dok makna dari Mars SKHB IPB dok? Ya. Karena ini kekuatannya adalah institusional ya, bukan personal, bukan kepada individu, tapi lembaga ini kan, lembaga pendidikan ini buat kita kan semacam menjalankan atau semacam itu ya, membawa mandat dari Sumpah Hippokrates yang untuk dokternya. Nah, jadi lembaganya mau tidak mau harus memiliki pola-pola yang paling tidak di dalam lirik itu terwakili, misalkan tridharmanya, kemudian kejujuran. Jadi kalau dari kampusnya sendiri, pihak institusi sendiri sebagai lembaga, individu yang ada di dalam lembaganya itu memiliki tingkat kejujuran tinggi, produk-produk dari kejujuran itu akan
akan apa ya, semacam ibarat satu batu dilempar di dalam laut akan mengembang ke samping ke kanan sampai gemanya itu sampai paling suara yang paling jelek pun masih jujur gitu ceritanya. Itu demikian yang kami pegang. Sedangkan konteks Indonesianya, yaitu kita kan negara yang plural ya, masuk ke plural, saya masukkan ke Indonesia di dalamnya, Indonesia yang tunggal. Jadi ribut lah Indonesia. Termasuk juga para sivitas akademika, kalau di dalam kampus ingin meributkan banyak hal, nggak apa-apa, ribut saja. Tapi tetap inilah kita SKHP. Jadi wadah SKHP itu diisi oleh apapun, apa namanya, atau para namanya calon asuh, ya akan ributnya kayak apapun tetap SKHP. Berarti tadi kan sudah disebut sama Dok Diko, sebelumnya udah ada lirik yang bagus gitu Dok, tapi banyak juga yang dirubah atau seperti apa Dok? Kekuatannya adalah ketidaksamaan antara saya terbiasa membuat syair, membuat puisi, yang tidak memindahkan tata-tata yang disebut rima dalam konteks musik. Tidak saya masuk sana, pokoknya saya tulis, ini bait, itu tulis selesai, jadilah utuh. Tugas utama karena ini adalah Mars, bentuknya adalah ada semangat. Iya. Nah, semangat di dalamnya itu saya baca, kalau ada saya mendengarkan dia membuatkan lirik. Setiap kali selesai satu jadi dikirim ke saya dengarkan. Tidak match antara semangatnya, saya minta terlalu lebay. Jadi yang begitu hanya muncul dari feel ya. Kalau feelnya ketemu ketika saya minta hentakannya kurang begini, ya dia bingung mencari hentakan. Karena bahasa itu harus dibaca. Saya bukan musikus, saya bukan, jadi bahasa harus dibaca dengan ini. Oke, jalan. Yang jadi itu dari keributan, bukan dari kedamaian. Ya, betul. Berarti Dok Diko banyak dapat revisi dari Dok Wit ya Dok ya? Ingat nggak Dok kira-kira berapa kali Dok revisi? Wah. Aduh, yang ditembak pertama kali disuruh bikin, kemudian kita mulai membuatnya itu kan udah lama ya Dok ya? Itu dari tahun bulan Juli. Oh dari Juli. Juli ya? Juli atau Juli. Saya tidak pas waktunya. Jadi obrolan itu Mei, Juni. Ya Juni atau Juli itu dari Pak Dekan, Pak Wadek mendekati. Terus mendekati dia saya nggak tahu. Mendekati saya tidak boleh didekati hanya untuk membantu saya. Tapi tidak ada perintah-perintah sesuatu itu judulnya apa dan mau apa. Enggak. Habis itu tiba-tiba Pak Dekan memberitahu, buatkan Mars. Kenapa mesti aku? Nah, saya gitu. Buatkan Mars, kenapa mesti aku? Gitu. Jadi saya ingin bahwa teman-teman yang sangat lebih memadai untuk memaknai apa Mars di dalam SKH. Nah, terpaksa ya itu aja. Kapan jadi ayo mati itu tantangan. Iya. Berarti lumayan lama ya Dok. Ya, lama. Kalau Dok Diko awalnya itu gimana Dok? Dari Prof Denny minta buat Mars itu langsung atau gimana Dok? Dari Pak Wadeknya. Oh dari Pak Wadeknya, Dok Andri. Iya. Gimana tuh? Andri, apa kabar Dok? Di sini juga ada Dok Andri nonton. Selamat siang Dokter. Selamat siang. Ya, selamat siang Dok Miko, semangat, matur sembah nuwun. Siap. Dan teaser Dok. Jadi pertama kali diminta, memang kesan dimintanya agar saya ikut membantu. Mungkin udah ada tim yang memang sudah kakak udah mulai ada tim untuk membuatkan sebuah Mars. Dikiranya ada tim. Udah ada. Akhirnya saya coba, siap saya bantu gitu. Bantunya beneran bantu dari nol. Akhirnya kita yang dekat dengan fakultas kan Dok Wit ya. Iya. Dok Wit, jadi yang sudah siap duluan dibanding saya. Jadi liriknya sudah ada, liriknya luar biasa bagus. Saya belum tahu nih harus mulai dari mana. Nah dari situ per Juni kalau nggak salah, Juli ya. Juli akhirnya kita buat. Hitungannya sih hampir setiap pekan 2 kali kita berdiskusi tentang musik. Jadinya lupa ketika kapan ya. Tapi akhirnya setelah jadi, dan kita belum pernah rekaman sama sekali ya, rekaman resminya ya. Jadinya pakai HP nih kita rekam. Pokoknya. Iya. Satu orang nyanyi cempreng lagi kita kan. Kita membuat sebuah aransemen kurang lebih syair dan liriknya seperti ini, kita bawa, kita rekam. Nah, kalau sudah jadi itu memang kita harus putar terus-terusan biar kita puas mana yang harus diganti, mana yang tidak perlu, mana yang sekiranya dibuang gitu. Nah, dan itu prosesnya panjang sih kalau untuk akhirnya kita memutuskan yang ini yang kita angkat liriknya.
Oh, tapi selama proses pembuatan itu berarti belum ada diskusi ke Dok Andri maupun ke Prof Denny dulu? Udah, Udah. yang Ditanya dulu, Dok. Ketika format awal yang disebut sebagai MP3 layak didengar, karena Pak Dekan melalui Pak Wadek itu kan jadi enggak. Dan ngejar Desember soalnya. Iya, Jadi betul. tadinya ngejar Oktober. Oktober akan ada acara pekan akademik. Saya mati-matian ini kayak membeli kerupuk. Mana yang bisa cepat ya? Saya minta dia karena masalahnya dia kan musikus ya. Iya. Musikus itu kalau nggak datang moodnya kan nggak kerja. Diem saja begitu datang mood semalaman pun jadi. Jadi model-model begitu ketika saya harus mengganggu dia juga menghormati privasi dia. Jadi mungkin Pak Dekan waktu ngomong sebelum 15 Oktober kita usahakan selesai. Wah. Sebuah ancaman yang bagi saya adalah tantangan. Jadi akhirnya berulang kali pembaruan saya kirim ke Pak Wadek. Saya pun tidak puas, nggak tahu Pak Wadek puas apa enggak, dikiranya jadi itu begitu. Akhirnya kita berhenti dulu, terus ditunda. Jadi cerita perjalanannya tuh lebih banyak tertawa daripada kita tegang. Oh, gitu. Gitu. Mungkin ini pertanyaan, Dok. Jadi proses pembuatan Mars ini sampai benar-benar jadi itu seberapa lama, Dok? Berapa bulan berarti? Kan tadi sempat tertunda. Juli aja. Juli, Agustus, September akhir atau 23 Oktober itu final tidak kami perbaiki lagi. 3,5 bulan. Untuk satu lagu, satu Mars dengan pertengkaran. Dan itu dadakan ya, Dok? Iya. Mungkin tadi Dok Wit kan bilang kalau Dok juga ada kesibukan lain gitu. Mungkin mau ceritain Dok suka duka dalam pembuatan Mars ini, Dok. Jadi sukanya pasti ada, Dok. Dukanya juga ada pasti, Dok. Iya. Lebih banyak sukanya sih kalau saya. Iya. Dukanya karena Mars itu kan sebuah musik yang diciptakan untuk membawa semangat ya. Iya. Jadi saya juga semangat membuatnya dari semua yang diberikan bahan-bahan mentahnya, kemudian kita kan ibaratnya kayak jadi ini ya tukang masak ya. Iya, adonan. Kita nyatuin semuanya. Kebetulan kemarin pembuatan aransemen itu kan saya melakukan dengan teman saya yang memang punya fasilitas untuk rekaman ya. Saya itu setiap kita baru menyiapkan bahan mentah, kemudian kanvas ya, ibaratnya kanvas putih, kita mencoba untuk mewarnai pertama kali, itu yang paling berat. Nah itu suka duka gitu. Oh my god, ini kayaknya nggak jadi deh. Udah kita bikin 2-3 jam bikin bait, bikin kita bilangnya ini ya latar belakang. Jadi semuanya kita gait gitu, delete lagi, kita hapus lagi. Ini nggak jadi gitu. Jadi hampir berjam-jam kita kalau setiap memang rekamannya sih nggak sekali, kan lebih dari sekali ya. Rekaman dibuat bisa, kalau misalnya saya rekaman 4 kali, setiap rekaman berjam-jam, 4-5 jam. Ya. Jadi 20 jam kurang lebih itu rekaman untuk menentukan aransemennya. Berarti paling lama tuh sampai 5 jam, Dok? 5 jam jenuh. Itu udah fresh lagi. Jadi yang paling bagus memang menciptakan aransemen itu 3-4 jam pertama sih ya. Kesananya sudah mulai nggak fokus gitu. Ternyata aku baru tahu. Tapi senang luar biasa karena kita ditemukan aransemen yang sekiranya tadinya kita bilang flat, jadinya kok pada akhirnya dinamis sekali. Itu yang paling senang adalah setelah jadinya sih. Hampir semuanya sih ya, dukanya ya. Dukanya ada lah. Tapi nggak terganggu ya, Dok, sama waktu kerja? Kalau Dok Wit kan Dok juga mengajar, Dok. Pengen tahu, Dok, suka duka dalam pembuatan Mars SHB ini, Dok? Suka dukanya nomor 1 tidak pernah bikin. Kalau membuat puisi oke. Iya, Dok. Suka saja karena itu hobi dan kesenangan. Dan belasan buku jadi dengan. Tapi kalau begitu di satu itu dalam bahasa yang sudah dipesan di dalam suatu Mars itu kan semangat nomor 1. Yang sangat menghentak, yang sangat membuat orang berubah, mengikuti, kemudian mengisi dirinya sendiri dengan irama di dalam Mars itu. Itu yang nggak pernah terjadi di dalam konteks syair yang saya bisa bikin. Jadi pesanan itu jauh lebih berantakan dibanding kreativitas kita yang dijual masa bodoh lu beli, gitulah judulnya kan gitu. Masa bodoh lu beli, ini oke, maka nggak oke, ya uang nggak masalah. Nah,
begitu lirik ini adalah sesuatu yang sifatnya berpotensi disebut sebagai sakral, saya lebih banyak bukan suka duka ya, tantangan saja, nggak jadi diganti dibuang, jadi ya jadi antara bahasa apa ya, tidak bisa saya menggambarkan bahwa permintaan itu menjadikan saya apa istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu gulung kuning, sangat luar biasa, seperti orang lagi salto gitu, terus tiba-tiba berdiri tegak menghadapi suatu perang yang sudah siap di depan saya. Nah, itu model yang begitu itu yang terpaksa saya harus ngambil senjata cepat-cepat untuk ditembak mati atau saya nembak di dalam situasi medan yang sudah siap perang. Ini medannya siap perang adalah tantangan merdeka. Keren dong. Mungkin buat Tomiko atau Dok Wit, tadi kan udah diceritain suka dukanya, tapi kalau kendalanya sendiri itu ada nggak Dok? Misalnya dari kendala teknis atau dikejar deadline gitu Dok? Dikejar deadline sudah pasti. Sudah pasti. Ya. Jadi menyesuaikan ini sih ya. Kalau Dok Wit kan setelah oke, ini kita angkat gitu ya, jadi aransemen bagus, liriknya sesuai. Yang saya yang terus-terusan pusing ya kan. Rekaman. Nah itu ketemu antara waktu bagian orang rekamannya dengan waktu saya selesai kerja. Nah itu yang mungkin selalu bentrok, selalu cari waktu. Ketemu seminggu sekali aja udah. Wah iya, itu kita punya kesempatan seminggu sekali untuk ya udah yuk kita ke studio. Nah itu udah luar biasa ya. Jadwal juga susah ya Dok ya. Kalau dari Dok Wit tuh sebenarnya sama ya Dok? Ya, kalau saya kan ketika tantangan pertama lalu saya menghayalkan suatu antara pengalaman, kejadian sendiri, termasuk intuisi. Begitu selesai kan saya berikan pada dia. Pantas tidak pantasnya dibuatkan sebuah mars, itu kan ketika lirik itu memiliki makna ya. Kalau tidak ada makna kan dia pasti bilang, ini mana nuansanya apa ini. Jadi dia walaupun dia membuatkan aransemennya itu bertanya, ini jiwanya apa? Maka mati kutu, karena saya nggak mikir apapun. Nah, akhirnya terjadi perubahan-perubahan. Jadi menjadi produk polesan. Jadi liriknya itu yang sudah banyak diedarkan itu sudah menjadi sesuatu yang pelan dan pasti dikuatkan titik koma. Itu sudah menjadi polesan utuh. Jadi yang bisa dipakai oleh siapa saja. Bisa dinikmati oleh siapa saja. Berarti Dok Diko juga nanya ya, ini jiwanya apa, maknanya apa? Emang musik itu beda ya? Kalau boleh tahu Dok, tadi kan kemarin aku sempat share bahwa mau ada Mars SKHB ke teman-teman mahasiswa. Nah itu pada kaget juga kalau yang bikinnya itu Dok Wit, karena kan Dok Wit biasanya terjun di dunia puisi ya Dok ya. Dunia keroncong ya. Keroncong juga. Kalau Dok Diko kan udah review musik dari lama Dok. Nah, terus teman-teman juga pada kaget ternyata Dok Diko ini ternyata anaknya Dok Wit, baru tahu. Terus ada yang nanya Dok, kira-kira nih dokter udah berapa lama bergelut di dunia musik Dok? Kan kita tahunya sebagai dokter hewan doang gitu. Jadi sampai saya dikenalkan musik pertama kali dalam hidup itu dari saya TK. Dari Dok Wit atau dari ibu ya, dari ibu. Kemudian saya mulai pernah kursus ya, tapi kursus itu mut-mutan ya ibaratnya, karena masih muda. Itu SMP sama SMA sempat saya kursus. Pada akhirnya memang jiwanya jiwa otodidak sih ya. Otodidak. Iya, serabutan. Kalau mau, kalau enggak ya sudah. Tapi pada akhirnya pengalaman saya bermusik, saya udah pernah bertemu segala jenis genre ya. Ibaratnya kalau di musik itu ada alirannya. Hampir semua aliran saya pernah nyobain. Dan itu mungkin memberikan bekal saya ya setelah diberikan semua aliran saya pernah mencoba, diberi tantangan membuat Mars yang kita bilang kan itu ketukan the box. The box ya, ketukan 4/4, kemudian tempo yang biasa kita pakai, rimanya selalu memberi hentakan gitu kan, semangat gitu. Itu kan berarti ada komposisi klasik, komposisi apa ya kalau dibilang orkestra gitu ya, klasik dan orkestra. Nah itu yang susah membuat itu biar gimana nih liriknya ada tapi kok ininya emang bingung ya, kok nggak bisa gitu dibawa biar menderu-deru gitu.
Jadi buat teman-teman S1 yang kemarin nanya, anak Dokwit juga suka bergelut di musik dan sudah lama ya Dok dari SMP. Jadi Mas SKB ini dibuatnya bukan oleh sembarang orang, oleh 2 orang hebat. Karena kita tahunya waktu itu nonton Dokwit itu di Fantastic ya Dok, Ya. dari puisi sekarang tiba-tiba membuat Mars Ketawa. gitu Dok. Iya, dan teman-teman juga jujur pada kaget Dok. Ya, Serius Dok, yang bikin gitu. waktu Fantastic sudah selesai sebenarnya. Oh iya, Nah, dibikin. bikinnya Fantastic hanya titik Iya, iya. Ternyata membuat Mars juga. Oh, jadi Fantastic itu udah ada liriknya ya Dok ya? Sudah. Oh, sudah. Berarti Dok itu udah lama nih merahasiakan. Ya, betul. Itu saya minta memang kepada dulu selama semuanya belum mendengarkan. Ini kan tidak serta merta diterima dengan penuh. Kan siapa yang menyenangi Mars kan juga harus dilihat siapa dulu. Lalu audiensnya siapa? Pak Dekan setuju atau tidak? Kemudian Senat juga setuju atau tidak, kan harus diperdengarkan terlebih dahulu. Begitu oke kan baru kita buka. Kan kalau dibuka duluan tiba-tiba semuanya nggak setuju Marsnya kan ya memalukan. Berarti ini Dok sebelum ditampilkan berarti sudah didengarkan kepada Pak Dekan. Sedikit ya, jadi Sedikit. kepada sedikit pimpinan. Berarti masih banyak yang belum tahu nih dari Banyak. dosen, Banyak belum. apalagi mahasiswa dan juga Ya. teknik ya. Betul. Mungkin bagaimana Dok? Apakah kita bisa dengar sekarang nih Dok? Full ya? Boleh? Oh iya, Boleh? boleh. Oke. Siapa tahu. Pada penasaran dari dosen-dosen, mahasiswa, teman-teman aku dan juga kakak koas, Tendi. Boleh? Sekarang kita dengarkan Mars SHB IPB University ciptaan dari Dok Diko dan juga Dok Wit.
dari Mas SKB PB University. Mungkin di sini para dokter maupun mahasiswa ingin bertanya boleh terkait Mas SKB. Mungkin masih ada yang penasaran terkait latar belakangnya, boleh silakan bertanya. Aku sambil nanya lagi nih dok. Tadi kan kita udah dengar Mars SKHB itu, dan ternyata ada beberapa suara ya dok. Itu kita boleh tahu nggak dok, siapa saja di balik suara itu dok yang bernyanyi ya? Sebenarnya waktu membuat itu kan kita bingung siapa sebagai pengisi suara. Iya, Kan tidak mungkin satu orang, namanya sudah Mars, jadi banyak orang. Akhirnya kita meminta semua teman-teman yang mengambil suara itu adalah dokter hewan. Oh iya. Yang bekerja di klinik apa itu ada empat ya. Dokter Kusnanda angkatan 52, Dokter Foni angkatan 28, kemudian Dokter Trima angkatan 52, Dokter Oro angkatan 52. 4, 5, 6. Jadi suara berenam, kemudian take vokal satu-satu. Dan tidak tahu tadinya. Diperkenalkan, kemudian satu orang. Karena tampaknya mereka memiliki bakat. Sekedar mendengar langsung tersenandung, kemudian take vokal. Nah, itu latihannya 3 jam. 3 jam dok. Jam 6 sampai jam 10 malam. Ya, 3-4 jam. Fixnya sih cuma 45 menit satu-satu. Tapi latihan diulangi. Hanya untuk take vokal memadu-madankan antara gentakan dengan musiknya. Karena musiknya mulai jadi. No? Jadi musiknya didengarkan, terus kita mengisi. Direkam sendiri. Jadi teman-teman dokter semua, alumni FKHIPP semua, dan senang semua, bangga semua untuk menjadikan dirinya bagian dari Mars yang pertama ini perdana. Ya betul. Jadi ini semuanya ada campur tangan dari dokter hewan. Aku juga baru tahu, keren sekali dokter. Dari mulai aransemennya, pembuatan lirik sampai nyanyinya. Mungkin itu mereka juga para dokter hewan itu belum tahu dok bahwa ada Mars. Jadi tiba-tiba disuruh nyanyi atau sudah tahu. Kan pasti bertanya, ngapain? Oh iya. Ngapain rekaman? Dan mereka tidak pernah rekaman. Jadi tahu pertama kali ada studio rekaman dengan banyak alat. Oh iya dong. Pakai semacam headset ya, terus pakai clip on juga mengambil suara, ya otomatis yang pertama kali itu. Jadi menyenangkan sekali mereka dengan gembira karena ingin duluan segera selesai malah gagal. Jadi kelucuan itu muncul di studio rekaman. Jadi itu prosesnya rekaman 1 hari aja dok? 1 hari ya, 1 hari tetapi 4 jam dan ulang-ulang terjadi puncak sinkronisasi antara nada musik dengan nada yang bisa. Mereka bukan penyanyi tapi bisa nyanyi. Jadi ya kita banggakan saja. Ya. Nah tadi kan kita udah dengar pengisi suaranya dok. Kalau yang pemain alat musiknya itu dok boleh tahu siapa aja dok? Ya itu dok. Alat itu kan banyak ya. Iya. Tapi pemainnya saya semua kebetulan. Jadi komposi, bentuknya komposing. Jadi kita mengkompos semua suara-suara. Jadi kayak gimana tuh dok? Jadi kebetulan ya kalau dalam rekaman itu kan kita punya digital audio workstation ya. Jadi station di situ kita memiliki sebuah pilihan banyak alat. Kita mencoba memilih mana yang prioritas, kemudian kita kompos. Komposnya ini yang memang perlu bantuan memang dari nggak saya sendiri karena biasanya tersesat sendirian. Kan saya bawa orang lain biar tersesat barengan. Nah itu biasanya saya mencoba riset dulu, dengerin beberapa memang Mars yang sudah luar biasa terkenal, misalnya kayak ADMS, ya, kemudian Alpha Sciorcia, itu kita dengerin, kita riset, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah itu kita pilih dari pendengaran, ada violin, ada kontrabas, ada kemudian stringsnya, pianonya, ada timpaninya, ya itu kita kompos, kita barengin. Karena waktu juga ya jadinya kita nggak mungkin bisa memesan studio yang benar-benar orkestra seperti mungkin kedepannya mungkin ada ya mungkin akan ada mungkin versi orkestra realnya gitu ya mungkin aja kan akan direalisasikan oleh kita sih. Ini kepada Prof Denny masih menonton. Jadi iya betul. Jadi masih bisa ya memungkinkan ada orkestra versinya ya versi. Kalau yang sekarang saya buat memang hampir semuanya digital jadinya sudah. Jadi bentuknya WAV kemudian MP3 ya itu dari satu station aja gitu kita buatin rekam. Itu buatnya berapa lama? Saya rekaman mentahnya itu 4 kali.
4 kali. dikali 5 jam ya. Wah, 5-6 jam lah. 5-6 jam, kemudian setelah itu mixingnya 2 kali, masteringnya 1 kali. berarti sendiri itu ya dok ya? Iya, bantuin sama teman studio. Dadakan sendiri ya dok, tapi keren. Berarti kalau misalnya nanti mungkin kan ada orkestra lagi, dokter juga ikut Ya. dalam pembuatannya. Ya bisa nih Prof Denny dan juga dok Andri. Oke, boleh dok. Boleh nggak dok di-share kapan pertama kali Mars yang tadi udah jadi itu dimainkan dok, dan di mana itu dimainkannya dok? Pertama kali yang sudah jadi ini. Kami bertiga, saya, Pak Dekan Denny Noviana, dengan Pak Wadek di studio Semi Happy Theater. Nah, mereka mendengarkan dan saya hanya ikuti mendengar tapi minta komentar. Jadi itu pertama kali belum final mastering, tetapi waktu itu sebelum final mastering apa itu? Satunya masih mixing, belum final itu. Terpaksa harus saya perdengarkan untuk permintaan perubahan-perubahan apa gitu. Didengarkan oleh Pak Dekan dengan kesibukannya, dia menyediakan waktu di Happy Theater, dibantu dengan alat yang stereo, dengarkan begitu oke, cut, selesai, saya ambil lagi untuk terus ada 2-3 kali lagi dibawa dia untuk final mastering. Nah, final mastering itu diemnya lama. Sudah oke. Antara kualitas, nah, kan itu yang penting kan kualitas pemusikannya, lah, liriknya apa perlu ada yang dimainkan lagi. Soalnya kalau dirubah total semuanya berantakan menjadi 0 lagi. Ditambah 1 dinaikkan nada rusak semua, dikurangi nada sudah rusak semua. Jadi akhirnya baguskan aja apa frekuensi maupun sintesizer. Nah, ketika sintesizer selesai, ya udah. Begitu Pak Dekan, Pak Wadek setuju, aman. Semuanya sudah. Kalau di Dok tadi final mastering itu gimana dok prosesnya? Agak lama kan? Bisa diceritain mungkin dok? Ya mas, mastering kan berarti kita memperkuat semua, mengamplifier semua ini ya, semua sound, semua suara lah yang dihasilkan dari sebuah komposisi. Yang membuat rumit itu memang hampir di vokal ya. Vokal itu kan kita kebetulan dapat vokalis yang bisa nyanyi, bukan yang jago nyanyi gitu ya. Itu mengindahkan vokalnya itu memang perlu waktu. Kita membuat suara ini nyaman didengar itu luar biasa lama saya untuk ngeditnya. Terus yang lainnya sih yang ngikut ya, kalau mastering kan mastering dengan alat ya, bukan kita manual di otak-atik gitu, manual enggak. Kita udah ada alat masteringnya. Yang susah memang vokalis, karena vokalis mentah. Iya. Bukan sesuatu yang digital gitu. Nah, itu kan itu vokalis yang pilih berarti dari Dok Vito dok. Iya. Nah, dari Dok Diko sendiri sebenarnya ada nggak sih dok yang dokter rekomendasikan sebenarnya sebelumnya buat jadi vokalis di Mars SKB ini? Mungkin ada teman dokter atau vokalis di band dokter? Enggak. Aku ngikut aja kalau untuk fasilitas sih kita ngikut aja sih. Berarti emang dari Dok Fit pilih vokalisnya gitu. Tapi dokter sempat kepikiran nggak dok buat mahasiswa yang nyanyi gitu dok? Kalau toh ini nanti dalam konteks menuju kepada acara launching SKHB ini, ya alangkah baiknya di model orkestra. Lagunya sama, nadanya sama, musiknya itu diperbesar. Karena memang kalau Mars kita ini kalau menggunakan audio yang bagus, yang headsetnya bagus sekali, memang orkestranya keluar, bisa pecah satu-satu. Nah, musik. Tapi kalau hanya menggunakan headset yang biasa, ya hilang malah seperti menggema saja. Tapi kalau itu bisa pecah. Nah, saran yang bagus atau tadi diorkestrakan. Jadi gebiarnya itu akan keluar sebagai wujud nuansa Mars suatu kedokteran. Nah, ini tantangan juga buat bagaimana kita misalkan membuat suatu video klip tapi orkestra masih bisa. Pun dengan tanpa harus memainkan terlalu banyak musiknya juga bisa, karena zaman sekarang sudah digital, tapi suasana orkestranya yang harus dipancing. Kalau tidak orkestra tidak keluar suaranya, malah redup kayak radio mono ya, bukan radio sendiri.
Oke, tadi kan sempat disinggung video klip nih dok. Mungkin dari Dok Niko dan Dok Wit udah kepikiran nanti video klipnya gimana dok? Kita kasih. Oh belum. Pasti ada kan dok? Semoga. Iya. Semoga. Nanti kan siapa tahu. Karena itu Mars abadi ya dalam konteks tertentu bisa diganti every time ya. Suatu Mars tidak apa-apa, tetapi Mars yang namanya bisa memberikan semangat long term dengan stamina yang mapan itu abadi situasinya. Nah, kalau dibuatkan satu bentuk video klip, tentu yang dibuatkan yang betul-betul abadi, bahwa wajah wujud sebagai background dari suatu irama, ya begitu itu adanya ya bisa lama. Sekali membuat bertahan lama. Sekarang akhirnya akan menjadi ikon ya, menjadi ikon bagi SKHB itu sendiri. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Dok Niko dan juga Dok Wit. Ya. Harapan dokter dari Mas SKHB ini apa dok? Waduh. Harapan untuk kedepannya, mungkin Mas abadi ya dok, soal tentang hewan dan IPB. Harapannya kalau jalan kaki menyanyikan Mars itu sampai dianya bingung sendiri. Ya, arti ini itu lirik kita sudah menyemangati ya, menyemangati mulai dari kebinekaan, mulai kejujurannya, mulai dari Immanutia Mrida Satwa Sewaka itu kan melalui dunia hewan. Nah, dengan bahasa begitu saja bahwa kita mau tidak mau ngajaknya atau fakultas ini menantang mengajak para peserta didik untuk Immanutia Mrida Satwa Sewaka. Jadi menyayangi hewan dalam konteks bukan dilus-lus ya, menyayangi hewan, berempati pada hewan demi kesejahteraan manusia. Mungkin perubahan sikap aja nantinya akan muncul dengan sendirinya setelah membaca, mendengarkan, melakukan, membaca, ya udah perubahan sikap perilaku itu akan muncul dengan sendiri tanpa harus dipaksa. Kalau dari Dok Niko yuk harapannya SKHB ini. Harapannya apa itu? Karena kan susah ya dong buat aransemen gitu dong. Semoga harapannya semoga diterima ya musiknya, kemudian ya kemudian lebih mudah dinikmati, lebih mudah digunakan gitu ya, di banyak fasilitas lain, kesempatan gitu. Itu paling harapan tetap membawa sikap seperti sikap yang ada di ini. Nah, ini kan liriknya pendek ya. Iya. Jadi pendek yang berulang dan pendek pun mudah sekali. Nah, kalau dulu sebelumnya juga saya bikin panjang, terus enggak mungkin. Kalau terlalu panjang mungkin orang akan melupakan baik itu isinya atau tadi pendek diulang. Nah, nyata itu yang masih memungkinkan untuk mungkin aku mau nanya ke Dok Niko. Kita kan disebutnya generasi milenial nih dok. Kira-kira nanti dari Mars ini kira-kira mau ada di upload ke Spotify kah dok atau gimana dok? Nah itu sudah bukan hak kami ya. Oh iya dok. Mungkin jadi milih fakultas, jadi nanti saya serahkan ke fakultas itu. Berarti kalau misalnya ada di Spotify atau di Joox gitu apa ya dok? Ya, karena kan banyak banget nih mahasiswa SKHB yang udah pakai platform digital. Iya pasti nyarinya pertama ke YouTube ya. Ya biasanya kayak Himna IPB itu udah ada di Spotify. SKHB juga harus biar kita nggak kalah ya dok. Berarti nggak apa-apa ya dok ya. Semoga terrealisasikan. Ya. Oke, jadi seperti itu para kolega mahasiswa dan juga dokter bincang-bincang kita terkait Mas SKHB bersama Dok Niko dan juga Dok Wit. Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya dan juga sudah mau sharing ke kita bagaimana proses pembuatannya, kemudian suka dukanya, tapi banyak sukanya ya dok ya. Oke, mungkin nanti di lain kesempatan di launching SKHB bisa Dok Wit atau Dok Niko-nya kita menyanyikan langsung Mas SKHB. Oke dok, jadi itu tadi bincang kita terkait sosialisasi Mas SKHB IPB University. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita di masa depan. Dan juga untuk para kolega mahasiswa dan juga dokter-dokter, jangan lupa untuk dihafalkan Mas SKHB sebelum kita launching pada tanggal 28 Desember 2022. Yes. Saya Hasan Tarisa, mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.